Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Taira sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roy Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab pertama Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-31, dalam tema saling menghormati sebagai satu tubuh. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami senantiasa bersyukur kepadamu atas segala kebaikan, kasih dan berkat Tuhan yang begitu nyata, begitu sempurna kami rasakan. Kami diberi kesempatan lagi untuk belajar firman Tuhan. Maka diberkatilah kami semua, hamba-Mu yang memberitakan, tetapi juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang sementara menyaksikan video ini, diberkati oleh Tuhan. Isi bejana hati kami yang kosong dengan kebenaran firman-Mu yang senantiasa menginspirasi kami untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca bersama-sama pertama Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-31. Dalam perikop banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau," dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika suatu anggota menderita, semua anggota terus menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita.
Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap manusia kita diciptakan berbeda satu dengan yang lain. Tuhan Allah menciptakan atau menjadikan kita semua segambar dengan Tuhan, atau yang sering disebut dengan imago Dei. Imago imex, gambar Dei adalah Tuhan. Jadi kita segambar dengan Tuhan. Bahkan kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Tetapi semua manusia yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan tidak sama, berbeda satu dengan yang lain. Anak kembar pun dikandung oleh seorang ibu, dalam waktu yang bersamaan dilahirkan, di hari yang sama pasti berbeda. Beda karakter, beda keinginan, beda sifat, beda hobi, beda konsep hidup, dan lain seterusnya. Sekalipun sering dikatakan anak kembar itu bagaikan pinang dibelah dua, sama persis, tetapi tetap ada perbedaan. Nah saudara-saudara, perbedaan-perbedaan yang kita miliki itu adalah kebesaran kuasa Tuhan Allah yang harus kita hargai, yang harus kita hormati. Bahwa perbedaan itu bukanlah menjadi pemicu bagi kita untuk saling bertentangan. Bahwa perbedaan itu bukanlah sebagai pemicu bagi kita untuk ada dalam kekaosan, kekacauan, karena saling memperdebatkan, mempertentangkan. Tetapi justru perbedaan itu adalah kekayaan, kebesaran kuasa Tuhan, dihargai, dihormati, dan diakui. Agar supaya saudara, apa yang Tuhan jadikan kita manusia terutama lagi, di dalamnya kita bisa menyatakan kasih, menyatakan kepedulian kita, saling menghargai, saling menghormati, bahkan saling mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekalipun kita berbeda. Bahkan semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita beda budaya, beda bahasa, beda etnis, beda agama, beda suku, tapi kita tetap satu sebagai warga negara Indonesia. Bahkan NKRI itu adalah harga mati bagi setiap warga negara Indonesia yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita saat ini dalam kitab Korintus, di mana tulisan ini atau surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yang dikatakan bahwa jemaat Korintus ini adalah jemaat yang kaya. Tetapi bukan cuma kekayaan secara materi, tapi kaya secara talenta. Banyak talenta-talenta yang dimiliki oleh orang-orang percaya yang ada di Korintus. Sebagaimana juga dalam bacaan kita bagian akhir dikatakan bahwa ada yang punya profesi sebagai nabi, ada yang punya profesi sebagai rasul, ada yang punya profesi sebagai pengajar, bahkan juga ada yang punya profesi dengan mendapatkan karunia mengadakan mujizat, menyembuhkan, melayani,
memimpin, bahkan juga yang berbahasa roh. Jadi jemaat yang ada di sana kaya dengan talenta yang Tuhan beri. Apalagi saudara, kota Korintus ini dikatakan adalah kota perniagaan, kota perdagangan yang ramai pada masa itu. Bahkan juga Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan bahwa di sana ada dewi cinta yang dinamakan Afrodite, yang banyak orang ketika mereka belum percaya Yesus, mereka mempercayai dewi cinta ini untuk mendapatkan keberuntungan. Nah, dalam kepelbagaian talenta yang dimiliki oleh jemaat Kristen yang ada di Korintus, mereka tidak mempergunakan talenta itu untuk saling membangun, saling menguatkan, tapi justru saling menjatuhkan, saling menonjolkan diri, saling menyombongkan, dan saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Nah, dalam situasi ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus dia memberikan support, memberikan penguatan, walaupun hanya melalui surat. Terutama lagi dalam pasal 12 ini, Rasul Paulus mengandaikan kehidupan jemaat Kristen itu bagaikan satu tubuh yang adalah ciptaan Tuhan. Bahwa tubuh kita ini terdiri dari bermacam atau berbagai organ tubuh. Ada kepala, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada tangan, ada kaki, dan seterusnya. Organ-organ tubuh yang berbeda tetapi satu. Walaupun punya fungsi-fungsi yang lain. Karena fungsi telinga tidak sama dengan fungsi mata. Fungsi tangan tidak sama dengan fungsi kaki. Fungsi mulut itu tidak sama dengan fungsi hidung. Punya fungsi yang berbeda. Tetapi dalam perbedaan, dalam kepelbagaian ini saling membutuhkan satu dengan yang lain. Paulus katakan, mata tidak bisa berkata kepada mulut, aku tidak membutuhkan engkau. Tangan tidak berkata, tidak boleh berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Karena saling membutuhkan. Bagaikan satu mata rantai. Satu yang dengan yang lain saling membutuhkan. Bahkan dikatakan bagian-bagian tubuh yang terkecil, yang tidak elok justru dihormati, diperhatikan secara khusus. Karena merupakan satu kesatuan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika gigi kita sakit, gigi itu kan organ tubuh yang kecil. Tetapi apakah cuma gigi yang sakit? Semua dapat rasa sakit. Hati pun dapat rasa sakit. Sehingga ada kalanya orang berkata lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Coba-coba saudara. Tetap namanya salah satu organ tubuh sakit, semua dapat rasa sakit. Karena merupakan satu kesatuan yang diciptakan oleh Tuhan. Dengan keberagaman fungsi yang ada, tetapi saling membutuhkan. Dan Tuhan menempatkan organ-organ tubuh itu secara sempurna. Hidung menghadap ke bawah. Tuh bayangkan kalau Tuhan ciptakan hidup ini menghadap ke atas. Kalau ujang datang, kita tidak bisa bayangkan seperti apa. Tetapi semua secara sempurna, teratur, terstruktur, diciptakan oleh Tuhan Allah. Sehingga memang saling membutuhkan. Maka itulah juga yang Paulus maksudkan. Orang Kristen yang ada di Korintus saling membutuhkan, saling menghargai, saling menghormati, saling menguatkan, saling menopang, bahkan saling mendoakan. Karena sebagai satu tubuh Kristus yang telah diselamatkan di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus dengan pengorbanannya di kayu salib, sehingga dipersatukan dalam satu roh yang menyelamatkan setiap umat manusia. Karena itu menjadi satu tubuh. Karena itu saudara, sekali lagi di bagian akhir dikatakan bahwa Tuhan Allah telah menetapkan ada rasul, ada nabi, ada pengajar. Bahkan dengan kepelbagaian talenta, semua telah dijadikan, diciptakan oleh Tuhan Allah untuk saling menghormati satu dengan yang lain. Sebagaimana tema kita, saling menghormati sebagai satu tubuh. Tubuh Kristus, saudara. Kita adalah gereja. Yesus Kristus adalah kepala gereja. Ada banyak gereja, ada banyak jemaat, saudara.
Bahkan dalam pelayanan Gereja Masehi Injili di Minahasa yang sudah 1.000 lebih jemaat, berbeda-beda satu jemaat dengan yang lain. Jangankan jemaat saudara, anggota kolom berbeda. Bahkan kolom itu terdiri dari setiap anggota keluarga. Nah, keluarga juga berbeda saudara, suami, istri, orang tua, anak-anak pasti berbeda. Sebagai komunitas yang paling kecil. Tapi perbedaan itu saudara bukan menjadi pemicu untuk saling berdebat. Untuk saling mengklaim saya yang paling betul, saya yang paling benar. Tapi seperti yang saya katakan tadi, perbedaan itu adalah kekayaan. Kebesaran kuasa Tuhan yang harus dihormati, dihargai. Agar supaya selalu terjadi keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Tapi juga berjemaat, bahkan bermasyarakat. Nah, saudara-saudara, saling menghargai. Karena kita adalah satu tubuh. Kita punya karakter-karakter yang berbeda. Kita punya konsep-konsep hidup yang berbeda. Kita punya keinginan-keinginan yang berbeda. Bahkan rencana-rencana hidup yang berbeda. Sikap yang berbeda. Tapi kita harus toleransi satu dengan yang lain. Bukan saling menjatuhkan. Bukan saling mengklaim saya yang paling benar. Bukan saling menuding. Bukan saling menonjolkan diri. Karena itu akan berakibat pada kekacauan. Kaos kalau kehidupan yang saling menonjolkan diri. Kita menyadari saudara akan keterbatasan kita. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kita lemah, kita penuh dengan kekurangan, tapi kita yakin kita punya hikmat, sehingga sekali lagi bahwa dengan hikmat yang Tuhan berikan, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita merangkul kehidupan, mulai dari komunitas yang paling kecil, keluarga, untuk hidup baku-baku sayang, hidup baku-baku baik satu dengan yang lain. Sebab disadari saudara, kita manusia, ciptaan Tuhan. Kita terbuat dari tanah, berasal dari tanah. Kita juga makan dari tanah. Dan kita akan kembali kepada tanah. Tapi seringkali dikatakan bahwa manusia berasal dari tanah. Hidup dari tanah, kembali ke tanah. Tapi seringkali bersifat seperti langit. Bersifat seperti langit. Apa artinya saudara? Manusia seringkali angkuh. Manusia seringkali sombong. Sehingga seringkali manusia lupa diri, lupa daratan, lupa sang pencipta daratan. Karena keangkuhan, karena kesombongan yang dimiliki oleh manusia. Ada banyak memang sifat manusia, yaitu sombong, angkuh, pelit, suka iri hati, suka marah, suka dengki, bahkan juga hal-hal negatif yang lain. Tapi juga ada sifat lembut, lemah lembut, ada sifat santun, ada sifat rendah hati, ada sifat humble, ada sifat yang betul-betul familiar dengan orang lain. Saya tidak tahu seperti apa sifat kita, tapi semua orang punya sifat-sifat, punya karakter-karakter. Tuhan tahu dan orang semua tahu bagaimana sifat kita. Tapi yang pasti kita selalu menginginkan supaya kita diterima oleh orang lain. Kita menjadi orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, orang yang sabar, orang yang setia, orang yang tidak pemarah. Tetapi tidak segampang membalikkan telapak tangan. Ketika kita tidak memberi ruang Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita, terlalu sulit, terlalu jauh bagi kita menyatakan itu. Tapi tidak ada yang mustahil saudara. Saya percaya kehadiran kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita selalu ingin jadi berkat bagi orang lain. Kita membawa kesejukan, kita membawa ketenangan, kita membawa kedamaian. Artinya hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Itulah sejatinya kehidupan orang Kristen yang menjadi harapan-harapan kita secara pribadi. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu kita menyadari kita berbeda satu dengan yang lain, tapi kita tetap satu sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai gereja. Dan kita selalu diingatkan bahwa perbedaan-perbedaan itu ada, tapi perbedaan itu harus kita hargai. Kita jangan terlalu emosi, jangan terlalu pesimis. Karena kadangkala saudara, amarah itu, ketika kita tidak mampu mengendalikan diri, justru akan membuat
kita pada akhirnya kehilangan kendali dan sia-sia kehidupan kita. Ada satu cerita saudara, dikatakan bahwa ada seorang eksekutif muda. Dia punya mobil sedan yang mewah, Tesla, mobil Amerika yang sangat mahal. Nah, suatu ketika eksekutif muda ini dia bepergian keluar kota. Dan di sebuah tikungan belokan dia bertemu dengan mobil truk. Si eksekutif muda ini dia menghentikan mobilnya, kemudian berpapasan dengan mobil truk yang dikendarai oleh seorang sopir. Dan pelan-pelan si sopir truk ini dia membuka kacanya dan dia berteriak, "Sapi!" Saudara, si eksekutif muda yang membawa mobil Tesla ini dia tersinggung. Dia pikir bahwa si sopir truk ini memaki pada dia. Sehingga si eksekutif muda ini membalas dengan, "Kamu yang sapi, dasar tidak tahu diri." Nah, saudara-saudara, teriakan dari si sopir truk ini membuat si eksekutif muda ini menjadi marah. Sehingga dia membawa mobil itu dengan cepat, tidak dapat mengendalikan diri karena dikuasai oleh amarah, oleh emosi. Kemudian dia mendapati lagi tikungan atau belokan kedua. Karena dia saking terlalu cepat, dia tidak sadari bahwa ada sapi-sapi yang turun dari perbukitan yang sudah berkeliaran di jalan. Pada akhirnya dengan kecepatan tinggi, si eksekutif muda ini dia menabrak sapi-sapi yang sudah ada di jalan. Dan apa yang terjadi saudara? Si eksekutif muda ini mengalami kecelakaan. Mobilnya jatuh ke jurang bersama-sama dengan si eksekutif muda ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih, apa yang terjadi? Karena emosi, karena tidak dapat mengendalikan diri, karena amarah saudara, maka si eksekutif muda ini mengalami kematian. Nah, pelajaran dari kisah ini saudara mau dikatakan bahwa ternyata teriakan dari si sopir truk ini bukanlah ditujukan kepada si eksekutif muda ini, tetapi itu adalah tanda peringatan, alarm, tanda awas bahwa di depannya adalah ada sapi-sapi yang akan turun ke jalan dari atas perbukitan. Tetapi karena si eksekutif muda ini menanggapi dengan amarah, dengan emosi, tidak dapat mengendalikan diri, yang pada akhirnya itu yang mengantar dia pada hidup kesia-siaan. Dia mengalami kecelakaan saudara. Karena itu kita menyadari bahwa egoisme seringkali menjadi bibit yang bisa memicu emosi, melampiaskan emosi untuk sesaat. Memang membuat kita puas, tapi dalam jangka panjang bisa merugikan kita. Mari kita belajar untuk mendengar, cepat mendengar, tetapi lambat untuk melampiaskan amarah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seringkali kita menjadi sama seperti si eksekutif muda ini. Kita seringkali tersinggung, seringkali kita menjadi marah, seringkali kita emosi, seringkali kita tidak bisa mengendalikan diri. Dan apa yang terjadi saudara? Hidup jadi kaos, jadi sia-sia, kacau, dan kita kehilangan sukacita. Bahkan kehilangan rasa syukur kepada Tuhan Allah. Apalagi ketika kita berhadapan dengan masalah, kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Itu yang sering kali terjadi. Tapi mari kita belajar dari firman Tuhan yang terus mengingatkan kita. Yang pahit jangan langsung dibuang, manis jangan langsung ditelan. Kita belajar mengendalikan diri, menahan emosi kita. Kita menjadi orang yang penyabar. Kita menjadi orang yang lemah lembut. Kita menjadi orang yang suka mendengar. Kita menjadi orang yang betul-betul suka menghargai orang lain. Kita menghormati orang lain dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Dan mari kita hidup damai dengan orang lain. Mari kita berinteraksi sosial dengan siapa saja dalam kelembutan hati, merangkul, bahkan juga mengayomi orang lain. Karena di sanalah
kita diingatkan oleh Tuhan jadi berkat, jadi penyejuk, jadi pembawa damai, jadi pembawa terang, jadi pembawa kegembiraan, pembawa shalom dan sukacita bagi orang lain. Kita memang berbeda, saudara. Punya perbedaan, tapi hargai perbedaan itu. Bukan menjadi pemicu untuk kita saling berdebat, tapi kita menghargai. Kita santun dalam berkata-kata, kita sopan dalam berbuat, bahkan penuh kasih untuk melakukan tindakan-tindakan sekalipun berbeda. Orang punya talenta yang berbeda, kita punya potensi yang berbeda, kita punya skill yang berbeda, kecakapan yang berbeda dengan orang lain. Tapi jangan menjadi sombong dan angkuh. Tapi dalam kerendahan hati kita mensyukuri semua apa yang Tuhan berikan bagi kita. Agar supaya saudara, kita akan semakin diberkati oleh Tuhan Allah. Karena semua hanyalah titipan sementara saja. Seperti yang saya katakan tadi, jangan jadi langit saudara, tapi mari kita membumi dimanapun kita berada. Di komunitas manapun ketika kita membumi, artinya saudara, kita bergaul akrab dengan siapa saja. Kita bangun interaksi sosial yang baik. Kita berkomunikasi dengan santun dengan siapa saja. Kita diberkati dan kita menjadi berkat. Karena itu mari kita saling menghargai, saling menghormati, saling menguatkan, saling membangun, tapi juga saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu boleh diperdengarkan kepada kami. Kiranya itu jadi berkat bagi banyak orang di seluruh penjuru dunia ini. Mereka yang mendengarkan firman ini terberkati dalam situasi apapun. Ketika mereka dalam keadaan senang, tertawa dan bersuka cita, diberkati, dikuduskan apa yang mereka alami. Tapi ketika mereka bergumul dengan berbagai problem hidup, kuatkan, yakinkan mereka ada Tuhan yang selalu menyertai mereka. Dalam hal apapun kami yakin Tuhan beserta dengan kami. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman, tetapi media YouTube ini, media sosial YouTube ini dipakai Tuhan jadi saluran berkat. Menjangkau banyak orang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas. Terus berharap Bapak Ibu Saudara-saudara mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan. Tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol, like, berikanlah komentar-komentar yang membangun. Dan jangan lupa bagikan video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara-saudara miliki. Dan tekan lonceng agar supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.